Hai teman-teman, kami dari golongan 2 akan mempresentasikan materi mengenai deteksi penyakit dengan teknik biologi molekuler atau terapi molekuler. Materi kami diambil dari jurnal tahun 2001 yang berjudul Simultaneous Detection of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, and Streptococcus pneumoniae in suspected cases of meningitis and septicemia using real-time PCR. Meningitis karena bakteri atau yang disebut dengan meningokokal merupakan infeksi yang serius, bahkan mematikan, yang terjadi pada sistem syaraf pusat. Bakteri utama penyebabnya adalah Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dan Haemophilus influenzae tipe B. Deteksi patogen ini biasanya dilakukan secara tradisional dengan pengkulturan bakteri yang tentunya membutuhkan waktu lama, dengan estimasi waktu 36 jam bahkan lebih. Terlebih, penggunaan terapi antimikroba diberikan sebelum sampel meningitis dideteksi penyebabnya. Sehingga kemampuan untuk mengkonfirm jumlah penyakit meningitis akibat bakteri atau meningokokal menurun hingga 30%. Untuk mengatasi masalah ini, maka dikembangkanlah sebuah metode deteksi non-kultur dengan PCR. Sistem deteksi untuk PCR ini menggunakan TaqMan yang memungkinkan amplifikasi dan deteksi dilakukan pada waktu yang sama di sistem tabung tertutup atau closed tube system. Sistem tabung tertutup ini mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi. Continuous real-time PCR juga memungkinkan untuk mendeteksi spesimen secara cepat dan dalam jumlah besar, sehingga multiplex PCR ini secara umum sangatlah ekonomis untuk penggunaan sampel dengan volume yang sangat kecil. Dalam hal ini, sampel dari cairan cerebrospinal, CSF, dan darah. Probe yang digunakan pada penelitian ini adalah phosphoramidite dye-labeled probe yang bisa berikatan secara selektif. Dengan demikian, banyak target dapat diidentifikasi secara spesifik hanya dalam uji tunggal atau single assay. Hal ini akan meniadakan kebutuhan untuk mengulang analisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa studi ini menjelaskan tentang pengembangan dan evaluasi penggunaan single tube multiplex real-time PCR untuk mendeteksi bakteri N. meningitis, H. influenzae, dan S. pneumoniae dari sampel klinis menggunakan sistem TaqMan. Material yang digunakan pada metode ini yaitu yang pertama, set primer. Set primer yang digunakan diantaranya transport kapsuler atau CTRA, kemudian kapsulasi atau BEXA, dan target gen pililikin atau PLY, spesifik untuk strain bakteri uji. Kemudian yang kedua yaitu ada strain bakteri yang digunakan yaitu N. meningitidis, H. influenza, dan S. pneumoniae. Yang ketiga yaitu probe fluorescent dye label, dan yang keempat ada sampel klinis yang berupa cairan cerebrospinal atau CSF, plasma, serum, sampel swab tenggorokan atau throat swab, dan juga seluruh darah. Yang pertama yaitu strain bakteri dan metode kultur. Di sini yang akan diuji yaitu sensitivitas, di mana sensitivitas masing-masing set primer dievaluasi menggunakan sampel dari beberapa kasus. Yang pertama untuk kultur meningococcus digunakan sampel plasma, serum, whole blood EDTA, dan juga sampel swab tenggorokan. Kemudian untuk penyakit H. influenza, sampel yang digunakan yaitu sampel plasma, sampel CSF, dan sampel whole blood heparin. Dan yang terakhir untuk penyakit pneumococcus, sampel yang digunakan yaitu CSF dan sampel serum atau plasma. Kemudian, untuk menentukan sensitivitas komparatif antara PCR multiplex dan single, dilakukan pengenceran serial pada preparasi DNA untuk N. meningitidis, H. influenza, dan juga S. pneumoniae diuji. Kemudian untuk konsentrasi DNA template yang berbeda dari masing-masing strain bakteri perlu diuji dalam kombinasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa uji ini dapat mengamplifikasi berbagai target gen. Uji selanjutnya yang dilakukan yaitu uji spesifisitas. Uji spesifisitas ini dari ketiga primer ditentukan dengan menggunakan DNA genom dari bakteri dan virus yang paling mungkin yang ada dalam CSF dan sampel darah. Strain bakteri diperoleh dari laboratorium mikrobiologi yang telah disimpan dalam vial pada suhu minus 80 derajat Celcius.
Kemudian untuk S. pneumonia dikultur semalam pada 5% media blood agar dan H. influenza dikultur pada media blood agar pada suhu 37 derajat Celcius dalam 5% CO2. Untuk virus herpes simplex diisolasi dari kultur jaringan. Kemudian virus hepatitis B dari sampel serum antigen positif juga diuji dalam sistem. Selain itu, DNA genom manusia juga didapatkan dan diekstraksi dari 46 orang dewasa yang sehat. Kemudian step yang kedua yaitu kuantisasi DNA dalam kultur bakteri. Pertama-tama, koloni dari biakan murni yang diperoleh dengan menggunakan cotton swab steril diemusikan dalam 2 mili air injeksi steril dalam microbiological safety cabinet kelas 2. Kemudian, dengan menggunakan spektrofotometer pada 650 nanometer, suspensi bakteri distandarisasi pada density optik 0,1 dan disesuaikan dengan konsentrasi sekitar 20.000 bakteri per mili, yang artinya nilai tersebut mewakili 40 bakteri per 2 mili dalam inokulum. Selanjutnya ekstraksi DNA. Selanjutnya, desain PCR. Digunakan primer oligonukleotida dan probe berlabel zat warna. Dari tabel dilihat salah satu gen target yaitu capsular transport berlabel 6-carboxyfluorescence dan juga 2 gen target lainnya diberi label yang spesifik. Selanjutnya komponen PCR dan profil amplifikasi. Kemudian, hasil PCR real-time didasarkan pada pembacaan fluorescence oleh mesin Taqman itu sendiri yang dapat digunakan untuk menghitung pembacaan baseline untuk setiap reaksi. Evaluasi klinis sampel kultur negatif. Uji ini digunakan untuk menilai insiden 3 patogen dalam sampel yang telah diserahkan ke Meningococcal Reference Unit untuk pengujian PCR Meningococcus. Setiap hasil PCR yang positif perlu dikonfirmasi dengan pengujian set primer tunggal pada setiap target gennya. Selanjutnya analisis statistik. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu nomor urutan nukleotida. Pada tabel 2 ini menjelaskan sensitivitas sampel kultur yang telah terkonfirmasi mempunyai kasus meningococcal disease. Sensitivitas paling tinggi pada sampel throat swab sebesar 100%. Dari 8 sampel yang diuji menunjukkan 8 sampel positif dan 0 sampel negatif. Sensitivitas paling rendah pada sampel kultur yang telah terkonfirmasi meningococcal disease pada sampel serum sebesar 80,6%. Dari 31 sampel yang diuji menunjukkan 25 sampel positif dan 6 sampel negatif. Sampel kultur yang terkonfirmasi mempunyai kasus meningococcal disease sebanyak 268. Dari jumlah tersebut, setelah diuji menggunakan PCR, hasilnya 237 positif N. meningitidis CTRA dan 31 negatif N. meningitidis CTRA. Pada tabel 3 ini, menyajikan perbandingan data antara sensitivitas primer pada multiplex PCR dan single PCR. Angka CT ini menandakan ada tidaknya asam nukleat yang ada di dalam sampel. Semakin kecil angka CT value, menandakan semakin banyak asam nukleat yang terdapat di dalam sampel. Artinya, sampel positif mengandung sekuen DNA dari organisme yang menginfeksi. Apabila angkanya lebih dari 45, menunjukkan hasil yang negatif. Artinya, sampel tidak mengandung sekuen DNA dari organisme yang menginfeksi. Pada uji ini, membutuhkan sejumlah DNA tertentu sebagai threshold dalam melakukan PCR. Sehingga, angka-angka CT value yang terdapat pada tabel ini merupakan nomor siklus atau siklus kesekian yang mana sinyal fluoresen ini dapat mendeteksi asam nukleat yang sudah melebihi threshold pada sekuen DNA dari organisme yang menginfeksi. Sensitivitas primer ini dilihat dari diencerkan atau tidaknya sampel yang diuji. Contohnya pada target gen N. meningitis dengan primer CTRA, baik multiplex PCR ataupun single PCR, sampel masih bisa terdeteksi sampai pada pengenceran 10⁻⁻3. Pada pengenceran 10⁻⁴, angka CT ini menunjukkan lebih dari 45, yang artinya sampel nanti tidak bisa terdeteksi lagi oleh sinyal fluoresen. Pada target gen
hemofilis influenza dengan primernya BXA, baik pada multiplex atau pada single ini, masih bisa terdeteksi hanya sampai pada pengenceran 10-2. Sedangkan pada Streptococcus pneumoniae, dengan primernya PLY, baik multiplex PCR atau single PCR, masih bisa terdeteksi sampai pada pengenceran 10-3. Uji deteksi menggunakan multiplex PCR ataupun single PCR ini tidak memberikan perbedaan sensitivitas yang signifikan. Selanjutnya, pada tabel 4 ini menyajikan data spesifitas dari primer yang digunakan, yaitu primer CTRA untuk mendeteksi gen N meningitis, Haemophilus influenza dengan primer BXA, dan Streptococcus pneumoniae dengan primernya PLY. Dari tabel di samping ini menunjukkan spesifitas multiplex PCR dari masing-masing primer dalam mengamplifikasi organisme yang spesifik. Hal ini dapat terlihat dari angka spesifitas yaitu 100. Yang artinya, primer ini memang benar-benar spesifik hanya akan mengamplifikasi target gen yang dituju, yaitu semisal primernya CTRA, maka hanya akan mengamplifikasi bakteri N meningitis saja, tidak akan mengamplifikasi bakteri yang lain. Dari tabel ini juga dapat terlihat bahwa primer CTRA untuk bakteri N meningitis dapat mengamplifikasi DNA dari meningokokal serogroup A, B, C, XYZ, 29E dan W135 serta beragam serotype dan serosubtype. Primer BXA untuk bakteri Haemophilus influenza dapat mengamplifikasi DNA dari H. influenza pigment untuk tipe B dan C saja. Pada primer PLY untuk bakteri S. pneumoniae dapat mengamplifikasi DNA dari pneumokokal serotype 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 11A, 12, 14, 15B, 17F, 18C, 19, 20, 22, 23, 24, 31, dan 33. Tabel 5 menunjukkan hasil koamplifikasi target gen pada single PCR dan multiplex PCR yang sudah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membandingkan sensitivitas dari single PCR dan multiplex PCR yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil, amplifikasi target gen pada single PCR, sinyal fluoresen akan mendeteksi primer CTRA and meningitis pada nilai CT value atau jumlah siklus 38. Dan untuk primer BXA H. influenza memiliki nilai CT value 31,37. Untuk primer PLY S. pneumonia memiliki nilai CT value 26,4. Sedangkan pada multiplex PCR N meningitis plus H. influenza menggunakan dua target gen yang berbeda, yaitu CTRA N meningitis yang memiliki nilai CT value 39,44 dan primer BXA H. influenza yang memiliki nilai CT value 31,69. Pada multiplex PCR N meningitis plus S. pneumonia, primer CTRA N meningitis memiliki nilai CT value 36,29 dan primer PLY S. pneumonia memiliki nilai CT value 27,7. Pada multiplex PCR yang selanjutnya yaitu H. influenza plus S. pneumonia menggunakan primer BXA H. influenza yang memiliki nilai CT value 31,33 dan primer PLY S. pneumonia memiliki nilai CT value 26,95. Berdasarkan hasil tersebut, baik single PCR maupun multiplex PCR, sinyal fluoresen akan mendeteksi pada nilai CT value yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya, untuk tabel 6, dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dari ketiga sampel yang diuji dengan multiplex PCR mengandung dua primer, yaitu CTRA dan primer PLY menunjukkan hasil yang positif, mengandung N. meningitis dan S. pneumonia, yang ditunjukkan dengan nilai CT kurang dari 45. Selanjutnya kita dapat mengetahui pula bahwa dua dari ketiga sampel itu dikonfirmasi terinfeksi N. meningitis dengan menggunakan kultur, yaitu sampel 2 untuk mengkonfirmasi ada tidaknya N. meningitis untuk serogrup B, dan pada sampel 3 untuk mengkonfirmasi ada tidaknya N. meningitis pada serogrup C. Pada sampel 1 juga diuji dengan menggunakan multiplex PCR dengan primer BXA dan primer PLY, menunjukkan hasil yang positif untuk S. pneumonia dan H. influenza dengan menggunakan kultur HIP. Pengujian kultur negatif N. meningitis menunjukkan hasil yang lebih sensitif atau meningkat dengan menggunakan primer baru dibandingkan dengan primer set CTRA. Untuk pengembangan uji PCR universal yang sensitif dan juga spesifik, maka dikembangkanlah multiplex PCR. Gen CTRA adalah gen unik untuk Neisseria meningitis,
dan bagian gen yang dikultur dan biasa untuk semua Meningococcus serogroup. Pada studi sebelumnya menunjukkan mengenai kecepatan amplifikasi PCR dari gen CTRA dengan monitoring secara terus-menerus pada sistem Techman menggunakan sampel site steril normal. Kelemahan pada studi ini adalah desain forward primer dekat ujung 5 aksen berisi variasi urutan antara serogroup Meningococcus yang berbeda, terutama yang mengandung asam sialat P, C, Y, dan 135. Pada multiplex PCR set primer CTRA, baik yang mengandung asam salisilat maupun yang tidak mengandung, pada serogroup Meningococcus dapat ditemukan secara signifikan lebih sensitif dibandingkan dari yang telah dijelaskan sebelumnya pada CTRA PCR. Hasilnya menunjukkan sampel positif dengan set primer baru yang dikonfirmasi oleh CID PCR yaitu 53,8%. Dibandingkan yang dikonfirmasi dengan CTRA primer dan set probe sebelumnya hanya 24,2%. Peningkatan sensitivitas kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan desain primer. Akan tetapi, pada primer CTRA ini gagal untuk memperkuat DNA dari beberapa sampel yang sebelumnya positif. Sampel ini akan tetap terdeteksi negatif setelah pengujian ulang dengan CTRA asli, juga setelah sampel diekstraksi ulang kemudian diuji lagi. Kegagalan ini mungkin karena degradasi DNA disebabkan oleh penyimpanan jangka panjang dan/atau pembekuan serta pencairan sampel yang berulang. Selain itu, kesalahan mungkin dikaitkan dengan sebelumnya digunakan sampel positif tingkat rendah. Sampel yang tingkat positifnya rendah ditunjukkan dengan tingginya nilai CT. Selain itu, variasi sampel menyebabkan amplifikasi tidak dapat diproduksi kembali. Gen BEXA merupakan gen yang mengkode encapsulation associated protein BEXA yang terdapat pada semua jenis HN fungi yang terkapsulasi. Jenis ini mengekspresi 1 dari 6 polisakarida kapsular. Amplifikasi gen BEXA yang digunakan untuk mendeteksi HN fungi pada sampel CSF menunjukkan gen ini teramplifikasi pada ke-6 jenis HN fungi. Primer dan set probe yang digunakan pada sistem Techman hanya dapat mengamplifikasi tipe B dan C. Tipe lain yang tidak dapat dideteksi mungkin disebabkan variasi urutan atau sequence nukleotida. PCR dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan infeksi pneumokokal berdasarkan pada gen Pneumococcal S. pneumonia yang merupakan gen yang mengkode toksin protein yang spesifik terhadap spesies Haemolysin. PCR yang dikembangkan untuk pneumokokal ini spesifik terhadap 23 pneumokokal serotype. Dari 4.113 sampel yang digunakan, 48 sampel dari 46 kasus positif terinfeksi pneumokokal. Sampel ini belum diidentifikasi dengan kultur lab, sehingga menegaskan bahwa metode PCR mempunyai keuntungan dalam mendiagnosis pneumokokal. Metode tradisional lab dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai mikroorganisme dalam satu sampel, dikarenakan identifikasinya berdasarkan organisme yang lebih dominan dalam kultur dan dapat juga dipengaruhi oleh media yang digunakan. Deteksi menggunakan PCR dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai patogen dalam satu sampel. PCR multiplex ini mengamplifikasi gen target dalam single round PCR dengan hubungan antara organisme yang diidentifikasi dengan kultur lab dan yang memiliki nilai CT yang paling rendah. Dengan menggunakan teknologi Techman, 3-in-1 multiplex PCR ini dapat memungkinkan identifikasi yang cepat, yaitu 130 menit untuk 96 spesimen, dengan biaya tambahan yang sedikit untuk primer dan probe di setiap reaksi. 3-in-1 multiplex PCR ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi infeksi patogen pada sampel yang sebelumnya dinyatakan negatif pada kultur lab, sehingga dapat membantu petugas medis dalam menerapkan terapi dan penanganan yang tepat. Kesimpulan dari uji deteksi penyakit ini yaitu yang pertama, sensitivitas deteksi bakteri pada ketiga primer, CTRA, BEXA, dan PLY antara single set dan multiplex set hasilnya tidak berbeda signifikan. Yang kedua, spesifisitas masing-masing primer yaitu 100%, yang artinya primer tidak mengamplifikasi bakteri atau virus lain selain gen yang dituju dan tidak mengalami persilangan dengan gen DNA manusia. Sehingga dari hasil sensitivitas dan spesifisitas yang didapatkan, maka dengan sistem multiplex PCR lebih efisien untuk mendeteksi penyakit daripada single PCR karena waktu pengerjaan yang cepat dan jumlah sampel yang dibutuhkan sedikit, sehingga biaya pun akan lebih murah.